guys, setelah kita selesai nonton film Kakak Desa Penari, kesanaku sih filmnya lumayan bagus, tapi ada alur-alur cerita yang kayak mainstream gitu, seperti kaget-kagetannya hantu yang udah mainstream di film-film horor lainnya. Terus juga kurang adegan berdarah, mungkin bukan film zombie kali ya, jadi kurang adegan berdarah. Terus apa lagi ya, nggak nakutin sih bagiku, kayak biasa aja gitu. Sama alur ceritanya itu aku bisa nebak, karena oh mungkin gini gini gini, itu udah ketebak. Dan di endingnya sih kayak sinetron azab Indosiar gitu loh, udah ngelakuin dosa ntar di endingnya diazab gitu. Tapi wow alam ya, nggak tahu. Itu aja mungkin ya. Oh iya, pelajaran yang aku dapat dari film ini itu mungkin bisa diterapin ntar kalau aku udah KKN. Yang pertama itu, kalau kita mau KKN, yang harus kita lakukan adalah harus mencari tahu tentang asal-usul atau browsing tentang daerah yang akan kita tempati. Bisa jadi ya daerah yang kita akan tempati itu tidak ada di Google, artinya daerah itu adalah daerah yang dihuni makhluk halus atau daerahnya bukan makhluk kita. Terus yang kedua itu, kalau kita udah KKN di desa orang, kita harus mau mentaati peraturan ataupun adat budaya yang ada di sana, karena untuk kita supaya bisa cari aman gitu kan, karena kita nggak tahu sih sejarah dari nggak tahu pasti sejarah dari desa atau wilayah yang kita tempati. Jadi kita harus mentaati apapun omongan yang dikasih tahu oleh warga penduduk desa. Dan yang kedua itu mungkin kita juga harus bisa menyesuaikan culture atau budaya kita. Semisal kalau kita bertamu, meskipun kita tidak suka makanannya, kita minimal mencicipi atau mencobanya sedikit saja, karena biasanya warga-warga atau orang-orang lain yang tidak sama dengan kita itu merasa sakit hati kalau ada makanan atau minuman yang dihidangkan itu tidak dicicipi sedikit pun oleh kita sebagai tamu. Kemudian yang selanjutnya itu, jangan pernah berbuat yang aneh-aneh di desa orang, karena meskipun bukan di desa orang ya jangan berbuat yang aneh-aneh lah, karena tidak wajar dan ada balasannya sendiri. Apalagi desa itu di desa yang terpencil, yang mana masyarakatnya itu masih mempercayai adat-adat nenek moyang mereka. Dan jika kita sudah berbuat salah di desa tersebut, mungkin penunggu atau penjaga di desa tersebut tidak terima, sehingga kita bisa saja seperti yang ada di film itu, terkena jebakan jin atau iblis. Dan kemudian oh ya, ada yang lupa tadi di filmnya itu, untuk bagian yang orang-orang yang suka bercanda itu bagus sih menurutku. Dan meskipun sedikit itu bercandanya itu kena, sehingga penonton-penonton yang aku denger di belakang dan di depan aku tuh ketawa semua. Karena aku orang Jawa, jadi ngerti di film itu, karena ada sebagian besar pakai bahasa Jawa bercandanya. Tipsnya kemudian yaitu, apabila kita ada kejadian sesuatu yang aneh menurut kita bisa bercerita kepada teman kita, ataupun kalau tidak mau mengganggu konsentrasi teman kita bisa bercerita kepada orang tetua desa, yang mana kalau ada kejadian-kejadian yang aneh yang tidak diceritakan, nantinya mungkin bisa timbul masalah yang lebih besar lagi, sehingga kita bisa mencegahnya dengan cara berdiskusi dengan teman kita ataupun orang desa setempat. Terus kita harus
harus memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dimana apabila kita mengalami kejadian atau mimpi buruk ataupun yang lain yang buruk, kita harus tetap memperkuat iman kita. Kita tidak boleh terlena oleh hawa nafsu ataupun godaan jin, dimana nantinya seperti di film itu nantinya diazab, yang mana pada film tersebut diceritakan endingnya. Kalau tidak saya ceritakan karena biar kalian nonton sendiri dan tahu film tersebut alur dan ceritanya bagaimana dan pelajaran apa yang bisa didapat. Mungkin cukup ini dari aku, kurang lebihnya aku minta maaf dan kesalahan datangnya dari kebodohanku, kelebihan datangnya dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.